Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran kita sendiri. Dan sebelum saya bahas, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya apa yang saya sampaikan ini tidaklah persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Mas Firman Pratama. Memang saya akui, saya adalah murid beliau. Saya pernah belajar AMC kepada Mas Firman pada tahun 2013, sudah lama ya. Nah, memang di sana diajarkan mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran kita. Tapi apa yang saya sampaikan ini, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran adalah versi saya pribadi. Hanya saya mengambil istilah saja dari beliau. Saya meminjam istilah dari beliau saja. Apa yang saya sampaikan adalah murni dari pendapat saya pribadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya pada ilmu Neuro Linguistic Programming, bukan AMC ya. Catat ya, bukan dari AMC. Oke. Langsung saja kita bahas. Apa sih itu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran kita? Yang pertama, mengenali adalah kita harus tahu bagaimana cara kerja pikiran kita. Dari informasi yang masuk melalui panca indera kita ke dalam pikiran melalui filter pikiran. Ya, dari filter pikiran itu akan dijadikan sebuah map atau sebuah peta istilahnya itu ya. Dalam arti peta di dalam mental kita atau yang sering kita sebut dengan persepsi, anggapan ya, keyakinan dan lain sebagainya itu. Nah, persepsi yang masuk di dalam pikiran kita ini diantaranya ada makna-makna yang kita pahami dari sebuah kejadian atau berupa gambar-gambar, suara-suara, dan sensasi rasa yang ada di dalam otak kita. Ini adalah langkah pertama untuk mengenali pikiran kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengontrol pikiran. Maksudnya adalah kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di saat informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, kita bisa mengendalikan makna yang kita kehendaki. Nah, di sini NLP mengajarkan teknik reframing atau membingkai ulang makna. Ini termasuk mengontrol atau mengendalikan pikiran kita sendiri dalam memaknai sebuah kejadian yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain. Kemudian kita tangkap maknanya seperti itu. Nah, contoh sedikit seperti ini. Misalkan ya, Anda tiba-tiba di PHK oleh atasan Anda, ya dikarenakan mungkin kelebihan pekerja atau mungkin karena nggak ada bahan bakunya dan lain sebagainya. Dan begitu saja Anda di PHK dari sebuah perusahaan. Nah, PHK ini adalah kejadiannya. Kejadian apapun di luar diri kita itu sifatnya netral, tidak baik dan tidak buruk, bahkan nggak ada makna sama sekali, udah biasa aja gitu. Tapi dalam otak kita itu dimaknai dengan kesengsaraan atau dimaknai dengan kebahagiaan, terserah kita gitu loh. Mungkin selama ini bisa jadi kalau orang di PHK itu bermakna sedang diusir dari sebuah perusahaan atau dikeluarkan dari sebuah perusahaan, dan ini bermakna nelongso pada orangnya, ini bermakna tidak enak bagi orangnya. Kita kalau bisa mengontrol pikiran kita, maka kita kontrol makna yang kita gunakan sendiri dalam menghadapi PHK tersebut. Misalnya ya, di PHK itu artinya bukan berarti kita nggak punya pekerjaan atau memang ditelantarkan, dibuang oleh perusahaan, tidak. Tapi kita diberikan kesempatan baru untuk membangun usaha sendiri. Atau bisa juga diberikan kesempatan baru untuk memperoleh pekerjaan lain di perusahaan yang lain yang lebih layak bagi diri kita, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita mengontrol makna yang kita pahami dari sebuah kejadian yang kita alami ataupun yang dialami oleh orang lain, gitu. Contoh lagi seperti ini ya, ini teknik reframing namanya. Ketika Anda pagi-pagi berangkat kantor ya, sudah terburu-buru, nggak sarapan, nggak minum, kemudian di jalan belum sampai kantor, Anda ketemu dengan polisi tidur. Anda langsung
kejagul istilahnya ya. Anda kesandung polisi tidur itu dan langsung jatuh. Sial nggak Anda? Kebanyakan orang dimaknai dengan kesialan yang menimpa dirinya. Tetapi kalau dimaknai ulang atau dikendalikan, dikontrol, makna yang masuk itu bukan berarti sebuah kesialan yang dialami, tapi itu bisa menjadi sebuah keberuntungan, gitu loh. Siapa tahu karena Anda jatuh dari polisi tidur tersebut, Anda diselamatkan dari bencana yang lebih besar di depan Anda. Kan nggak tahu. Atau bisa jadi Anda diingatkan supaya lebih berhati-hati, jangan ngebut di jalanan, ya kan? Nah, itulah makna yang harus kita ambil, yang kita create sendiri, yang kita buat sendiri untuk mengontrol pikiran kita agar tidak seenaknya memaknai hal peristiwa yang tidak menyenangkan, gitu loh. Ingat ya, di sini secara ilmu NLP itu nggak ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Semua peristiwa itu netral. Netral itu nggak ada yang namanya menyenangkan atau tidak menyenangkan, nggak ada, gitu loh. Ya biasa saja, itu netral gitu loh. Hanya saja pikiran kita memberikan makna yang menyenangkan, akhirnya kita ya senang, atau makna yang merugikan, misalnya jatuh karena polisi tidur itu sial, maka makna yang kita tangkap dalam emosi kita ya negatif, seperti itu. Di sini tugas kita adalah bisa membuat makna baru yang memberdayakan bagi pikiran dan emosi kita serta perilaku kita, itu loh. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengontrol pikiran. Itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan teknik editing submodalitas atau yang biasa kita kenal dengan teknik visualisasi kreatif. Nah, visualisasi kreatif ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan bayangan-bayangan negatif yang muncul dalam kepala kita. Ya, diganti bayangannya menjadi lebih positif. Itu namanya apa? Mengendalikan atau mengontrol bayangan-bayangan mental, termasuk pula suara-suara dalam mental kita yang bermakna negatif, yang merugikan diri kita, diganti dengan bayangan-bayangan baru yang lebih positif, yang lebih memberdayakan, yang lebih menyenangkan bagi diri kita. Begitu. Ingat prinsipnya ya, nggak ada kejadian itu yang bernilai buruk atau baik. Semua kejadian sifatnya netral. Kita sendiri yang berhak memberikan makna baik ataupun buruk. Itu. Nah, inilah teknik yang namanya mengontrol pikiran, seperti itu. Kemudian ada teknik lanjutannya namanya mengoptimalkan atau memaksimalkan pikiran kita. Caranya gimana? Caranya diantaranya ialah bisa menggunakan teknik afirmasi, bisa menggunakan teknik kekuatan pikiran ya, misalkan membuat sahabat virtual, membuat anak buah imajiner, atau membayangkan suatu vibrasi energi yang sangat kuat yang bisa berpengaruh pada diri kita ataupun bisa berpengaruh pada orang lain dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk beberapa teknik memaksimalkan ataupun mengontrol pikiran ini termasuk pula bagaimana mengenali pikiran dengan lengkap, saya sudah sampaikan dengan jelas di pelatihan Amazing NLP online ya. Pelatihan ini khusus belajar NLP, bagaimana mengenali pikiran kita secara utuh, kemudian mengontrol dan memaksimalkannya versi NLP ya, versi Neuro Linguistic Programming, begitu. Termasuk dengan teknik afirmasi gitu yang nggak bisa ditolak oleh bawah sadar kita. Kemudian teknik editing submodalitas, yakni mengubah gambaran mental atau mengubah film-film di dalam mental kita sendiri sehingga berdampak lebih memberdayakan bagi emosi, bagi pikiran dan tindakan kita, atau bahkan bisa mengubah perilaku kita yang tadinya itu negatif menjadi lebih positif, seperti itu. Bahkan termasuk pula ini teknik memaksimalkan pikiran adalah untuk mencapai goal, mencapai target dan lain sebagainya. Mungkin yang muncul dalam pikiran Anda adalah apakah dengan belajar NLP ini kita bisa menjadi kaya atau bisa menjadi lebih sehat dan lain sebagainya. Tentunya bisa, tetapi ingat ya, NLP itu ilmu nggak mengajari tentang kekayaan, ya, nggak mengajari tentang kesehatan, nggak ada hubungannya sama sekali. Tetapi jika Anda mengerti bagaimana mengenali pikiran, menggunakannya dan memaksimalkannya, maka sangat berpotensi untuk menjadi lebih kaya, untuk menjadi lebih sehat, untuk menjadi lebih bahagia. Karena memang selama ini bagaimana kondisi kita saat ini, kaya, miskin, ya, jatuh bangun, sukses ataupun gagal, termasuk sakit-sakitan atau sehat, bahagia atau sengsara, itu semuanya tergantung pikiran dan emosi kita serta perilaku kita, gitu loh. Dan NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita, emosi kita, tindakan kita untuk berubah
menjadi 2 kali lebih baik ya, minimal 2 kali lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Sehingga jika Anda belajar NLP lewat pelatihan Amazing NLP ini, kemungkinan besar ya, saya bilang ini kemungkinan besar. Artinya apa? Tidak tiba-tiba Anda menjadi sukses, tidak tiba-tiba Anda menjadi berhasil, tidak tiba-tiba Anda menjadi kaya, enggak. Tapi ini berpotensi dengan catatan Anda harus praktek ilmunya, Anda harus terapkan itu dalam kehidupan Anda, ya. Gunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga jika Anda gunakan untuk kekayaan, maka itu pasti terjadi, ya, berpotensi untuk terjadi, gitu loh. Atau jika Anda gunakan untuk kesehatan Anda, misalnya supaya lebih fit dalam berolahraga, atau mencapai prestasi olahraga, dan lain sebagainya, atau sehat bugar, nggak sakit-sakitan, itu juga bisa. Ya, dengan cara gimana? Memaksimalkan dan mengontrol pikiran, sehingga nantinya arah kehidupan Anda lebih sehat ataupun lebih bahagia. Seperti itu. Jadi, penerapan NLP itu sesungguhnya amat luas, tidak hanya untuk kesehatan saja, tidak hanya untuk kekayaan saja, tidak hanya untuk kemakmuran ataupun untuk prestasi saja, enggak, tapi luas. Karena NLP itu lifestyle, gaya hidup, gitu loh. Gaya hidup kita sehari-hari dengan cara apa? Menggunakan pikiran dengan tepat, menggunakan pikiran dengan maksimal untuk kehidupan kita yang lebih baik, seperti itu. Memang sih saya pribadi jujur ya, selama belajar NLP ini banyak peningkatan kehidupan saya ya, dari segi kesehatan saya sudah terapkan sejak dulu, sejak belajar NLP sampai hari ini, alhamdulillah saya nggak pernah sakit-sakitan yang terlalu ekstrim ya, nggak pernah ya. Kalau sakit ya wajar-wajar ya pernah, tapi kalau sakit yang ekstrim misalnya kena jantung, kena ginjal, nggak pernah sama sekali, alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu nggak terjadi. Kenapa? Karena semua itu bisa dikendalikan dari pikiran kita. Ya, lebih tepatnya nanti kita akan belajar tentang belief, ya, belief system dan limiting belief. Inilah yang berpengaruh pada kehidupan kita, termasuk berpengaruh pada kesehatan, berpengaruh kepada finansial, kemakmuran, kebahagiaan. Di situ, yaitu terletak pada belief system. Nah, ini nanti akan kita pelajari di Amazing NLP Online ini. Silahkan teman-teman daftar ya, kalau ingin mengembangkan dirinya lebih baik lagi dalam hal finansial, dalam hal karir, ataupun dalam hal edukasi, prestasi, dan lain sebagainya. Bisa melalui ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming ini. Nah, ngomong-ngomong tentang NLP, NLP itu diciptakan oleh dua orang tokoh jenius ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, yaitu Profesor John Grinder dan Dr. Richard Bandler. Nah, kedua ilmuwan ini yang menciptakan, yang mengenalkan dan mengembangkan NLP sampai hari ini, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.